Halo, Assalamualaikum semua. Semangat belajar. Bertemu lagi dengan Bu Yunida pada pembelajaran kimia SMK kelas 10. Kali ini kita akan belajar bersama tentang perubahan materi dan pemisahan campuran. Apa saja sih yang akan kita pelajari? Yuk, lebih jelasnya kita simak video berikut. Yang pertama, kita akan belajar tentang apa itu materi. Selanjutnya, yang kedua, kita akan belajar tentang sifat dan perubahan materi. Berikutnya, yang ketiga, kita akan mempelajari penggolongan materi. Yang keempat, kita akan membahas macam-macam cara pemisahan campuran. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari cara menghitung kadar zat dalam campuran. Materi. Ada yang tahu apa itu materi? Ya, tepat sekali. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Bisa berwujud padat, cair maupun gas. Sifat materi terbagi menjadi sifat fisis dan sifat kimia. Coba perhatikan sepotong besi. Besi merupakan logam yang kuat, bisa ditempa, memiliki titik leleh tinggi, namun mudah berkarat. Dari sifat besi tersebut, ada yang merupakan sifat fisis dan ada yang merupakan sifat kimia. Agar lebih jelas, kita bahas satu per satu. Yang pertama adalah sifat fisis. Sifat fisis menyatakan keadaan fisik suatu benda. Yang tergolong sifat fisik yaitu wujud, titik leleh, titik didih, warna, kekerasan, rasa, bau, dan yang lainnya. Selanjutnya yang kedua adalah sifat kimia. Sifat kimia menyangkut perubahan suatu materi menjadi materi lainnya. Yang tergolong sifat kimia adalah mudah berkarat, bereaksi dengan asam, menghasilkan gas, bereaksi dengan zat lain. Selain itu, materi juga dapat mengalami perubahan. Perubahan materi dapat berupa perubahan fisika dan perubahan kimia. Jenis perubahan zat yang pertama adalah perubahan fisika. Perubahan fisika hanya mengubah sifat fisik zat dan tidak menghasilkan zat baru. Perhatikan perubahan wujud zat berikut. Benda padat dapat berubah wujud menjadi cair maupun gas. Demikian pula sebaliknya. Perubahan tersebut terjadi karena adanya perubahan suhu, baik karena pemanasan ataupun karena pendinginan. Perubahan materi juga dapat terjadi berupa perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan materi baru. Perubahan kimia dapat berupa perkaratan, pembakaran, dan fermentasi. Setiap materi memiliki komposisi dan sifat khas yang membedakan materi tersebut dari materi yang lain. Berdasarkan komposisi kimianya, materi dibedakan menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dapat berupa unsur, dapat pula berupa senyawa. Sedangkan campuran terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Larutan merupakan campuran homogen, sedangkan koloid dan suspensi merupakan campuran heterogen. Zat tunggal. Zat tunggal adalah benda yang terdiri atas satu jenis materi saja. Zat tunggal dibedakan menjadi unsur dan senyawa. Zat tunggal yang pertama adalah unsur. Unsur adalah zat tunggal yang paling sederhana, tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contoh unsur adalah oksigen dan hidrogen. Senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang masih dapat diuraikan. Senyawa terbentuk dari gabungan beberapa unsur. Contoh senyawa. Yang pertama adalah air. Air terdiri dari unsur hidrogen dan oksigen.
Contoh yang kedua adalah garam dapur. Garam dapur terdiri dari natrium dan klor. Selanjutnya, kita akan membahas tentang campuran. Campuran adalah gabungan dari dua jenis zat tunggal atau lebih. Campuran dapat berupa larutan, koloid, atau suspensi. Jenis campuran yang pertama adalah larutan. Larutan merupakan campuran homogen yang tidak dapat dibedakan lagi antara pelarut dengan zat terlarutnya. Larutan bersifat stabil dan tidak dapat dipisahkan melalui penyaringan. Contoh larutan antara lain air garam, udara bersih, dan alkohol 70%. Jenis campuran yang kedua adalah koloid. Koloid adalah bentuk campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi. Contoh koloid antara lain air susu, santan, dan kabut. Jenis campuran yang ketiga adalah suspensi. Suspensi merupakan campuran heterogen, dapat dibedakan antara komponen-komponen penyusunnya. Suspensi akan mengalami pengendapan dan dapat dipisahkan dengan cara penyaringan. Contoh suspensi antara lain campuran terigu dalam air, campuran air dengan kopi, dan campuran pasir dengan air. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara-cara pemisahan campuran. Ada beberapa cara pemisahan campuran. Cara yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Cara pemisahan campuran dengan metode ini berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel komponen penyusun campuran. Alat yang digunakan adalah penyaring. Contoh, pemisahan santan dari air parutan kelapa. Cara pemisahan campuran yang kedua adalah destilasi. Destilasi atau penyulingan adalah teknik pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan titik didih. Semakin jauh perbedaan titik didih, semakin mudah campuran tersebut dapat dipisahkan. Contoh penerapan metode destilasi adalah pada pemisahan spiritus yang bercampur air. Contoh lainnya adalah pada pemisahan minyak bumi menjadi fraksi-fraksinya, seperti LPG, bensin, solar, parafin, lilin, dan yang lainnya. Metode pemisahan yang berikutnya adalah kristalisasi. Kristalisasi merupakan teknik pemisahan antara bahan padat cair. Bahan padat terbentuk dari pengendapan larutan. Proses kristalisasi contohnya adalah pada pembentukan stalaktit dan stalagmit. Contoh yang lainnya adalah pada pemurnian gula tebu. Metode pemisahan yang lainnya adalah kromatografi. Kromatografi adalah teknik pemisahan molekul berdasarkan pola pergerakan antara fase gerak dengan fase diam pada suatu larutan atau campuran. Komponen yang kurang larut dalam fase gerak akan tertinggal, sedangkan komponen yang lebih larut akan bergerak lebih cepat. Ada beberapa teknik dalam kromatografi. Yang pertama adalah kromatografi kolom, 2 kromatografi kertas, 3 kromatografi gas, 4 kromatografi pertukaran ion, dan yang kelima adalah high pressure liquid chromatography. Contoh penerapan kromatografi adalah pada pemisahan warna-warna pada tinta. Metode pemisahan campuran yang kelima adalah ekstraksi. Ekstraksi adalah teknik pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kelarutan zat dalam suatu pelarut. Contoh yang pertama adalah pembuatan jamu. Contoh yang kedua adalah ekstraksi tanin, kafein, teobromin pada pembuatan teh. Demikian tadi beberapa contoh metode pemisahan campuran. Berikutnya kita akan membahas
Cara menentukan kadar zat dalam suatu campuran. Campuran dapat tersusun oleh beberapa zat kimia. Dalam larutan misalnya, terdapat zat pelarut dan zat terlarut. Kandungan zat terlarut dalam suatu larutan dapat dihitung dengan cara menentukan kadar zat dalam campuran. Kadar zat dalam campuran dapat dinyatakan dalam persen massa, persen volume, per 1 juta atau BPJ atau ppm, kemudian dapat pula dinyatakan dalam molaritas, molalitas, dan juga fraksi mol. Cara yang pertama adalah menentukan persen massa. Persentase massa yaitu massa zat dalam setiap gram campuran. Cara menghitungnya, persen massa sama dengan massa zat per massa campuran kali 100%. Contohnya dalam penerapan soal adalah sebagai berikut. Sebanyak 25 gram gula dilarutkan dengan 75 gram air. Maka, hitunglah kadar gula dalam larutan tersebut. Dalam soal, sudah kita ketahui bahwa massa gula adalah 25 gram, sedangkan massa air adalah 75 gram. Maka, massa campuran atau larutan adalah massa gula ditambah dengan massa air, yaitu 25 gram ditambah 75 gram, maka massa campuran sama dengan 100 gram. Persen massa gula sama dengan massa gula per massa campuran atau larutan kali 100%. Persen massa gula sama dengan 25 gram per 100 gram kali 100% sama dengan 0,25 kali 100% sama dengan 25%. Sehingga kadar gula dalam larutan tersebut adalah 25%. Penentuan kadar zat yang berikutnya yaitu dengan menghitung persen volume. Persen volume dapat dihitung dengan cara volume suatu zat per volume campuran kali 100%. Contoh soal, Ani membuat sirup dengan mencampurkan gula murni sebanyak 10 ml yang dicampur dengan air sebanyak 250 ml. Hitunglah persentase gula dalam campuran sirup tersebut. Dari soal, sudah diketahui volume gula murni sama dengan 10 ml, volume air sama dengan 250 ml, sehingga volume campuran sama dengan 10 ditambah 250 ml. Volume campuran sama dengan 260 ml. Persen volume gula dalam sirup tersebut sama dengan volume gula murni per volume campuran kali 100%. Persen gula murni dalam sirup tersebut sama dengan 10 ml per 260 ml kali 100% sama dengan 0,038 kali 100%, sehingga kadar gula murni dalam sirup tersebut adalah sebesar 3,8%. Cara menghitung kadar zat yang ketiga adalah dengan menghitung BPJ atau ppm. BPJ adalah bagian per sejuta atau part per million, yaitu massa zat dalam setiap 1 kg campuran. Cara menghitung BPJ sama dengan massa zat per massa campuran kali 10 pangkat 6. Contoh soal, dalam 100 ml sirup obat batuk terdapat 0,5 mg vitamin C
Jika massa sirup obat batuk tersebut adalah 125 mg, tentukan kadar BPJ vitamin C dalam obat batuk tersebut. Dari soal diketahui massa vitamin C sama dengan 0,5 mg atau sama dengan 0,5 kali 10 pangkat min 3 gram. Massa obat batuk sama dengan 125 gram. BPJ massa vitamin C dalam obat batuk tersebut sama dengan 0,5 kali 10 pangkat min 3 per 125 kali 10 pangkat 6. BPJ sama dengan 4. Jadi, kadar vitamin C dalam sirup obat batuk tersebut adalah 4 BPJ. Cara menentukan kadar zat selanjutnya adalah dengan menghitung molaritas. Molaritas adalah banyaknya mol suatu zat dalam 1 liter campuran. Molaritas yakni jumlah mol zat terlarut dalam 1000 ml atau 1 liter larutan. Molaritas dilambangkan dengan M besar, M sama dengan N per V, di mana M adalah molaritas, N adalah jumlah mol zat dengan satuan mol, V adalah volume larutan, satuannya adalah liter. Sedangkan cara untuk menghitung jumlah mol zat adalah N sama dengan M per mR, di mana N sama dengan jumlah mol zat. M adalah massa zat dengan satuan gram, dan mR adalah massa molekul relatif dengan satuan gram per mol. Contoh soal. Sebanyak 30 gram urea, diketahui mR 60, dilarutkan dengan air hingga volumenya 100 ml. Hitunglah molaritas larutan tersebut. Dari soal diketahui massa urea atau massa zat terlarut adalah sama dengan 30 gram. mR urea sama dengan 60 gram per mol. Volume larutan sama dengan 100 ml atau sama dengan 0,1 liter. Untuk menghitung molaritasnya, langkah yang pertama kita cari jumlah mol zat terlarut terlebih dahulu. Mol sama dengan massa per mR. Mol sama dengan 30 gram per 60 gram per mol. Mol sama dengan 0,5 mol. Langkah selanjutnya adalah mencari molaritas larutan dengan cara M sama dengan N per V. M sama dengan 0,5 mol per 0,1 liter. M sama dengan 5M. Langkah lain yang dapat kita gunakan untuk menghitung konsentrasi larutan adalah dengan mencari molalitas larutan. Molalitas yakni jumlah mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut. Molalitas memiliki rumus M sama dengan N per P. M menyatakan molalitas dengan satuan molal, N menyatakan jumlah mol dengan satuan mol, P menyatakan massa zat pelarut dengan satuan kilogram. Di mana untuk mencari mol, kita bisa menggunakan rumus N sama dengan M per mR. N adalah jumlah mol, M adalah massa zat, dan mR adalah massa molekul relatif dengan satuan gram per mol. Contoh soal sebagai berikut. 40 gram metil alkohol dengan mR 32 dilarutkan dalam 1750 gram air. Hitunglah molalitas larutan tersebut. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Dari soal diketahui massa zat terlarut yaitu metil alkohol adalah 40 gram. Sedangkan massa pelarut yaitu air adalah 1750 gram atau sama dengan 1,75 kg. Sedangkan mR metil alkohol sama dengan 32. Jadi untuk mencari jumlah mol, N sama dengan M per mR sama dengan
40 gram per 32 gram per mol, sama dengan 1,25 mol. Dengan demikian, molalitas larutan tersebut dapat kita hitung M sama dengan N per P. M sama dengan 1,25 mol per 1,75 kg. M sama dengan 0,714 molal. Selain menggunakan beberapa cara yang sudah disebutkan di awal, kita juga dapat menghitung jumlah kadar zat dalam larutan dengan menggunakan fraksi mol. Fraksi mol digunakan untuk menyatakan mol suatu zat per jumlah mol zat secara keseluruhan. Fraksi mol merupakan satuan konsentrasi yang menunjukkan perbandingan antara konsentrasi mol zat terlarut atau pelarut terhadap larutannya. Misal kita gunakan XT sebagai fraksi mol zat terlarut dan XP sebagai fraksi mol pelarut, maka XT sama dengan NT per NT ditambah NP, dan XP sama dengan NP per NT ditambah NP, dengan XT ditambah XP sama dengan 1. Jadi, jumlah fraksi mol secara keseluruhan baik fraksi mol zat terlarut dan fraksi mol zat pelarut akan sama dengan 1. Keterangannya, XT sama dengan fraksi mol zat terlarut, XP sama dengan fraksi mol pelarut, NT adalah jumlah mol zat terlarut, dan NP adalah jumlah mol pelarut. Untuk mencari mol, sama seperti yang sebelumnya, kita dapat menggunakan N sama dengan M per MR, di mana N sama dengan jumlah mol zat, M sama dengan massa zat, dan MR adalah massa molekul zat relatif. Contoh penerapan soal untuk fraksi mol adalah sebagai berikut. Sebuah larutan terdiri dari 3 mol zat A, 3 mol zat B, dan 4 mol zat C. Hitung fraksi mol dari masing-masing zat tersebut. Maka caranya adalah kita menghitung masing-masing fraksi mol zat A, fraksi mol zat B, dan fraksi mol zat C. Untuk menghitung fraksi mol zat A, XA sama dengan NA per NA ditambah NB ditambah NC, sama dengan 3 per 3 ditambah 3 ditambah 4, sama dengan 3 per 10 atau 0,3. Untuk menghitung fraksi mol zat B dengan cara NB per NA ditambah NB ditambah NC, sama dengan 3 per 3 ditambah 3 ditambah 4, sama dengan 0,3. Yang terakhir, kita mencari fraksi mol zat C. XC sama dengan NC per NA ditambah NB ditambah NC, sama dengan 4 per 3 ditambah 3 ditambah 4, sama dengan 4 per 10 atau 0,4. XA ditambah XB ditambah XC harus sama dengan 1. 0,3 ditambah 0,3 ditambah 0,4 akan sama dengan 1. Nah, itu semua yang sudah kita pelajari kali ini. Tetap semangat belajar, terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.